Nah, teman-teman, selamat ketemu kembali di seri kuliah filsafat dan sastra untuk pemula. Kita sudah sampai di topik terakhir dalam seri video kita. Kita akan membahas untuk yang terakhir ini adalah dekonstruksi. Kata dekonstruksi ini sendiri terdengar ngeri ya, rumit. Bahkan untuk sebagian orang yang tahu filsafat, itu dekonstruksi itu cukup menakutkan. Karena memang kerumitannya. Tapi jangan khawatir, kita akan coba membongkarnya pelan-pelan. Jadi dekonstruksi itu adalah konsep yang awalnya dikembangkan seorang filsuf Prancis yang teman-teman juga pasti sudah kenal, namanya Jacques Derrida. Nah, banyak orang itu salah paham mengenai dekonstruksi. Banyak yang menganggap bahwa dekonstruksi itu sebagai atau diartikan sebagai menghancurkan atau merobohkan. Padahal bukan itu sebenarnya. Maksud Derrida itu bukan untuk merusak, tetapi membaca ulang teks secara kritis untuk menunjukkan bahwa makna di dalam teks itu tidak pernah stabil, tetapi harus selalu dipersoalkan. Dan dengan begitu kan kemudian teks malah jadi makin hidup kan. Nah, kita mulai dari yang paling sederhana ya. Selama ini kita kan sering berpikir bahwa bahasa itu netral. Kata-kata itu punya arti yang tetap, tak berganti. Tapi Derrida itu justru mengatakan bahwa tidak ada makna yang betul-betul tetap. Kenapa? Karena kata itu kan selalu bergantung pada kata lain yang bersama dengan dia. Sehingga berbeda kata, jadi kalau kata itu berdiri di kata yang berbeda-beda, nanti akan maknanya selalu berubah-ubah, bergeser ya. Misalnya kita ambil kata perempuan gitu misalnya. Makna perempuan itu tidak bisa berdiri sendiri. Seringkali dia dipahami lewat oposisinya, yaitu kata laki-laki atau lawan katanya kan laki-laki. Nah, menurut Derrida, oposisi semacam itu tuh sudah berbahaya karena itu bersifat hierarkis. Satu pihak akan dianggap lebih utama, sedang yang lain dianggap sekunder. Dekonstruksi berusaha menunjukkan ketegangan dalam oposisi antar kata itu tadi, misalnya perempuan dan laki-laki. Dan dengan cara itu, tafsir baru kemudian terbuka. Nah, lalu apa artinya dekonstruksinya Derrida dalam bidang sastra? Dekonstruksi itu mengajak kita sebagai pembaca ya, itu untuk membaca teks sastra bukan sebagai sesuatu yang maknanya tunggal, tetapi sebagai medan permainan makna. Teks itu sendiri kan mengandung celah, ada kontradiksi di situ, bahkan kemungkinan makna yang tidak terduga atau tidak pernah kita duga sebelumnya. Contoh sederhananya begini, dalam sebuah novel misalnya, penulis mungkin ingin menyampaikan satu pesan moral tertentu, tapi kalau kita baca dengan teliti, seringkali teks itu justru membuka tafsir lain yang melemahkan pesan moral tadi. Nah, dekonstruksi itu membantu kita melihat bahwa teks tidak sepenuhnya itu menguasai maknanya sendiri. Disinilah sebenarnya keindahannya. Dekonstruksi itu justru menghidupkan, bukannya merusak, tapi menghidupkan sastra. Kita tidak hanya menerima apa yang dimaksudkan pengarang, tapi juga menggali apa yang tak sengaja muncul, gitu, atau tak sengaja dimunculkan oleh pengarangnya. Dengan kata lain, teks itu jadi lebih kaya dari sekedar niat atau keinginan penulisnya. Sekali lagi saya suka dengan Chairil Anwar. Kita ambil contoh lah puisinya Chairil Anwar. Banyak yang membaca puisinya itu sebagai ekspresi individualistik yang syarat pemberontakan. Tapi kalau teman-teman baca dengan dekonstruksi, kita bisa menemukan paradoks. Di satu sisi Chairil Anwar ingin bebas, tapi di sisi lain ia tetap terikat pada bahasa, pada tradisi, dan pada situasi sosial ketika dia menuliskan karyanya. Jadi makna puisinya jadi tidak pernah tunggal.
puisinya menjadi berlapis-lapis maknanya. Nah, dekonstruksi ini juga menantang sebenarnya cara kita ketika kita ingin uh, bagi saya ya, kalau saya mengajar sastra ini menantang sekali dekonstruksi. Kan biasanya ya, mungkin teman-teman di sini ada yang guru atau dosen ya. Biasanya kan guru atau dosen itu kan ingin menjelaskan arti yang benar dari sebuah karya ya. Tapi Derrida itu justru akan bilang pada kita sebagai pengajar ya, hati-hati, tidak ada arti yang benar-benar final. Yang ada adalah permainan tafsir. Maka tugas kita sebagai dosen ataupun pengajar bukan mematikan tafsir dengan satu jawaban, tapi membuka kemungkinan adanya tafsir-tafsir lain dari mahasiswa kita. Nah, kalau untuk awam apa gunanya pendekatan dekonstruksi? Untuk awam, dekonstruksi itu akan membantu teman-teman melatih diri untuk lebih kritis. Setidaknya sadar bahwa teks itu tidak harus sastra ya, ada berita atau iklan itu selalu membawa bias. Dan dengan cara pandang yang dekonstruktif, teman-teman jadi tidak mudah percaya begitu saja. Yang kedua, dekonstruksi itu membantu teman-teman untuk merasakan apa itu kebebasan akhirnya. Karena nggak ada tafsir yang tunggal kan, nggak ada tafsir yang paling benar dan sah. Sehingga siapapun boleh menemukan makna sendiri, sejauh bisa mendukungnya dengan cara pembacaan yang cermat. Nah, manfaat lain untuk kita semua kalau belajar dekonstruksi adalah ya kita jadi rendah hati. Kalau kita tahu bahwa tidak ada tafsir yang tunggal, ya kita juga harus bisa menerima tafsir-tafsir atau makna-makna yang berbeda dengan makna yang kita temukan, dan itu berbeda dengan kita. Tidak ada yang dengan tinggi hati bicara bahwa maknaku yang paling benar. Nah, tentu saja teman-teman ada kritik ya pada dekonstruksi. Ya. Sebagian besar orang itu menilai kalau dekonstruksi itu justru merelatifkan segalanya, sehingga tidak ada kebenaran sama sekali. Tapi jangan begitu, kita bisa melihatnya begini. Dekonstruksi itu bukan berarti lalu tidak ada makna sama sekali, tapi makna selalu bisa digugat dan selalu bisa berubah. Itu membuat kita jadi lebih waspada dan justru membuat kita lebih semangat ketika membaca, karena kita selalu ingin menemukan makna-makna yang baru. Nah, hidup kita kan juga sebenarnya penuh dengan teks. Jadi cara kita bercerita tentang diri sendiri, cara orang lain menafsirkan diri kita, cara kita melihat orang lain dan menafsirkannya, semuanya ini kan permainan makna. Jadi sebenarnya dekonstruksi di luar sastra itu juga penting dalam hidup kita sendiri. Jadi dengan belajar dekonstruksi, kita jadi akan lebih bijak ketika kita melihat bahwa tidak pernah ada satu kebenaran tunggal mengenai siapa orang lain maupun siapa kita. Selalu ada versi lain, selalu ada sisi lain, selalu ada kemungkinan lain. Nah, lain kali teman-teman kalau sedang menemukan karya sastra dan membacanya, jangan buru-buru mencari arti tetapnya, makna yang tunggalnya. Selalulah bertanya, makna apa yang bisa saja muncul di sini yang belum saya temukan sebelumnya. Karena dalam setiap karya sastra ada kontradiksi, ada paradoks, ada suara yang kadang-kadang tak sengaja muncul. Dengan cara itu nanti kita membaca itu menjadi menyenangkan, tidak membosankan. Terima kasih, saya menutup seri 10 video perkuliahan sederhana ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Tetaplah berpikir kritis.